Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga wilayah udara dan juga kedaulatan Indonesia. Berada di lokasi yang strategis, yaitu di Ibu Kota Jakarta, di sini pula terdapat Markas Komando Operasi Udara Nasional, yaitu komando utama dan terpenting dalam TNI Angkatan Udara. Lanut Halim Perdana Kusuma ini juga memiliki fungsi sebagai kedatangan ataupun keberangkatan tamu VIP dan juga VVIP. Contohnya seperti keberangkatan ke luar negeri ataupun kunjungan ke daerah-daerah oleh pejabat negara dan juga Presiden Republik Indonesia. Namun tidak hanya pejabat dari dalam negeri saja, melainkan juga tamu-tamu kenegaraan dari berbagai negara yang setingkat dengan kepala negara. Karena itulah Halim memiliki julukan sebagai gerbang negara. Sebagai pusat komando pertahanan udara di Indonesia, tentu Lanut Halim Perdana Kusuma ini memiliki kualifikasi khusus bagi para prajuritnya. Mulai dari misi operasi hingga latihan-latihan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme personel. Saya Jenggalu Kinantan, selamat datang di Cerita Militer episode Lanut Halim Perdana Kusuma. Sebagai lanut yang berada di Ibu Kota Jakarta, tentu ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Tapi boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak sejarah dari Lanut Halim Perdana Kusuma? Jadi Lanut Halim Perdana Kusuma ini adalah berasal dari lapangan terbang yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1924 yang dulu namanya adalah lapangan udara ataupun lapangan terbang Cililitan. Oke. Kemudian dengan proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pada tanggal 20 Juni 1950, pemerintah Indonesia menerima lapangan terbang Cililitan ini dari pemerintah Belanda. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 1950, lapangan terbang Cililitan ini diserahkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah Indonesia. Dan selanjutnya pemerintah Indonesia menyerahkan lapangan terbang Cililitan ini kepada Angkatan Udara Republik Indonesia pada saat itu. AURI ya, belum TNI AU dulu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1952, lapangan udara ataupun lapangan terbang Cililitan ini diganti namanya menjadi Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Sehingga sejak itu tanggal 17 Agustus 1952 resmilah bahwa Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma ini menggunakan nama Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma. Kalau untuk tugas pokok dan fungsi dari Lanut Halim Perdana Kusuma ini sendiri kira-kira apa saja Pak? Lanut ini adalah merupakan pangkalan udara yang menjadi home base dari pesawat angkut TNI Angkatan Udara. Dan lebih spesifik lagi bahwa di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ini terdapat skadron angkut khusus, yaitu pesawat untuk dukungan VIP maupun VVIP. Jadi seperti kita ketahui bahwa untuk pesawat dukungan kepresidenan itu semuanya berada di Lanut Halim Perdana Kusuma, baik itu pesawat fixed wing maupun pesawat rotary wing. Rotary wing itu adalah pesawat helikopter kepresidenan. Semua markasnya ada di Lanut Halim Perdana Kusuma ini. Jadi kedatangan dan juga keberangkatan dari VIP dan VVIP, tokoh negara, semuanya berpusat di sini. Iya, dan juga dukungan angkutan udaranya khususnya untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, tamu negara, pejabat negara, semuanya ada di Lanut Halim Perdana Kusuma. Di Lanut Halim Perdana Kusuma ini kita memiliki Wing Udara 1, di mana Wing Udara 1 itu membawai ada 4 skadron udara. Yang pertama skadron udara 2, di mana alutsista ataupun pesawat yang dioperasikan di situ adalah pesawat CN-295. Kemudian skadron udara 17 untuk angkutan dukungan VIP maupun VVIP. Kita juga memiliki skadron udara 31, skadron pesawat angkut berat, dan ini juga
dalam waktu dekat di bulan Maret, awal Maret nanti kita akan kedatangan pesawat baru jenis C-130J Super Hercules. Ini pesawat Hercules yang paling baru. Kemudian kita juga memiliki skadron udara 45. Skadron 45 ini adalah skadron udara untuk pesawat rotary wing, khususnya untuk helikopter kepresidenan. Kita juga di Lanut Halim memiliki satu skadron teknik, yaitu skadron yang untuk melaksanakan perawatan dan pemeliharaan pesawat sampai dengan tingkat sedang. Sebagai gerbang negara, sekaligus pusat komando pertahanan udara, Lanut Halim Perdana Kusuma memiliki skadron angkut yang istimewa. Skadron-skadron inilah yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai misi, khususnya misi operasi VIP dan juga VVIP. Skadron Udara 2 merupakan skadron udara di bawah jajaran Lanut Halim Perdana Kusuma, memiliki tugas menyiapkan dan mengoperasikan pesawat angkut sedang, dukungan operasi, dan kodal. Skadron Udara 2 melaksanakan misi di luar misi operasi udara angkut sedang. Kami juga melaksanakan misi VVIP dan VIP, yakni angkutan udara bagi RI1, RI2, dan kementerian juga. Kemudian di samping itu melaksanakan operasi udara modifikasi cuaca atau TNC. Terakhir adalah G20, kita melaksanakan TNC. Skadron Udara 17 adalah skadron udara di bawah jajaran Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan dan mengoperasikan pesawat VIP, VVIP untuk mendukung operasi udara dan SAR terbatas. Untuk alutsistanya sendiri, itu kami mengoperasikan satu pesawat Boeing Business Jet 2, kemudian 4 Boeing 737-400 dan 500. Kemudian terakhir, kemarin tanggal 27 Desember 2022, dari Kementerian Pertahanan kami mendapatkan 2 alutsista baru, 2 Falcon 7X dan Falcon 8X. Sama tugasnya nanti juga akan mendukung kegiatan penerbangan VIP dan VVIP. Untuk BBJ sendiri, pesawat kepresidenan hanya dipergunakan oleh presiden atau wakil presiden dengan izin presiden. Untuk pesawat Boeing 737-400 dan 500 itu bisa dipakai oleh presiden, wakil presiden, menteri, atau panglima TNI dan para kepala staf angkatan dan sederajat. Termasuk juga Falcon nantinya seperti itu. Skadron Udara 31 adalah satuan pelaksana operasional Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma. Skadron Udara 31 saat ini mengawaki pesawat C-130 Hercules dan kedepannya kekuatan kami akan bertambah dengan kedatangan pesawat C-130 Super Hercules pada bulan Maret 2023. Adapun tugas Skadron Udara 31 adalah menyiapkan dan mengoperasionalkan pesawat angkut berat untuk melaksanakan tugas operasi dukungan udara dan operasi SAR terbatas. Skadron Udara 45 ini memiliki tugas
untuk menyiapkan dan melaksanakan pembinaan personel, serta untuk mengoperasikan pesawat helikopter yang ada di Skadron Udara 45 ini untuk mendukung kegiatan VVIP dan VIP. Adapun untuk operasi udara yang kami laksanakan di Skadron Udara 45 saat ini yaitu operasi angkutan udara, sekaligus juga bagian dari operasi pengamanan VVIP ataupun VIP kenegaraan. Alutsista yang kami awaki saat ini helikopter, khususnya untuk VVIP dan VIP, itu ada helikopter Super Puma TNI AU. Jenisnya NAS 332 Super Puma. Berbagai tahapan dan latihan haruslah dilewati untuk menjadi seorang penerbang ataupun kru penerbangan yang handal. Salah satunya adalah latihan survival dasar atau latihan cara bertahan hidup ketika pesawat mengalami kondisi emergensi sewaktu-waktu di darat maupun di air. Saat ini adalah rangkaian awal dari rangkaian survival dasar yang akan dilakukan keesokan harinya. Di sini, para personel sedang melakukan apel gelar pasukan untuk memeriksa kembali kelengkapan dan kesiapan masing-masing personel. Setelah itu, mereka akan langsung melakukan ground school atau bina kelas, yaitu terdapat beberapa kelas, diantaranya ada Alkat, Pasgat, Psikologi, dan juga Lambangja. Sekarang, supaya saya bisa lebih tahu persiapan seperti apa yang akan dilakukan survival dasar, saya akan mengikuti rangkaiannya. Dalam latihan ini, peserta telah dibagi dalam beberapa kelompok yang disusun sedemikian rupa menyerupai dengan komposisi awak pesawat. Kerjasama antara anggota kelompok menjadi sangat penting dalam menghadapi rintangan dan hambatan di alam serta berusaha untuk mendapatkan pertolongan sesegera mungkin, sehingga keterampilan dalam menguasai teknik, strategi, dan soliditas kelompok yang baik tentunya akan menentukan tingkat keberhasilan dalam latihan ini. Saat ini kan kita sedang melakukan latihan survival dasar ya Pak. Seluruh prajurit diwajibkan untuk mengikuti latihan ini. Sebenarnya seberapa penting sih Pak prajurit ini harus mengikuti latihan survival dasar dan apa tujuannya? Kegiatan survival dasar itu merupakan bagian dari latihan yang secara rutin dilaksanakan oleh Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam hal ini pelaksananya adalah oleh Wing Udara 1 Lanut Perdana Kusuma. Tujuannya untuk membentuk kemampuan dan keterampilan awak pesawat dalam melaksanakan kegiatan survival. Nah, survival ini kedua, ada jungle survival dan sea survival. Jungle survival bagaimana awak pesawat manakala terjadi accident dan harus bertahan di hutan, kemudian harus melaksanakan bertahan diri maupun dengan bersama-sama dengan awak pesawatnya. Sementara untuk sea survival, manakala terjadi accident di laut atau di perairan tertentu dan awak pesawat harus bertahan di air, maka dilatihlah latihan ini untuk bagaimana bertahan dan survive
baik itu secara pribadi maupun dengan secara kelompok. Salah satu materi survival dasar yang harus diketahui personil adalah jungle survival. Para personil wajib memahami betul apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan untuk bertahan hidup di dalam hutan rimba. Survival sendiri berasal dari kata survive, jadi bermakna bertahan. Sehingga di jungle survival ini intinya bagaimana cara kita atau tindakan-tindakan kita untuk bertahan hidup di alam terbuka, terutama di hutan rimba, dalam keadaan yang serba terbatas atau darurat. Kemudian diajarkan tentang bagaimana melewati rintangan-rintangan yang ada di alam, menentukan tumbuhan yang bisa dikonsumsi, hewan yang bisa dikonsumsi untuk menambah asupan, kemudian bagaimana cara menentukan arah dengan navigasi, membuat jebakan, dan juga kerjasama pesawat terbang atau komunikasi dari darat ke udara. Layar ini seperti apa sih mantan? Oh, yang mantan ini kalau malam. Selain materi jungle survival, para personil juga dibekali dengan materi sea survival. Sea survival sendiri adalah cara untuk bertahan hidup ketika berada di laut. Di sini, para personil dibekali berbagai ilmu agar dapat bertahan hidup di laut sampai bala bantuan tiba. Mulai dari menggunakan pelampung, menyelamatkan diri ke atas perahu karet, cara mendayung, membentuk formasi agar dapat terlihat oleh tim rescue, hingga menggunakan alat untuk memberikan tanda dan berkomunikasi dengan tim rescue. Bagaimana seorang survivor bisa berhasil dalam melaksanakan suatu kegiatan? Yang pertama adalah satu teamwork, yaitu kekompakan daripada individu. Dan yang kedua adalah rasa atau membuang rasa ingin merasa enak. Karena sifat manusia akan selalu ingin rasa enak, dan itu bisa menyebabkan kegagalan daripada survival. Dan yang terakhir adalah ketiga, seringnya berlatih. Dengan berlatih artinya apa? Para survivor bisa lebih mengetahui apa arti dan bagaimana cara untuk bertahan hidup ya pada saat kondisi survivor, baik itu di laut maupun di hutan. Untuk materi yang diberikan adalah tadi dari psikologi survivalnya kita lebih ke PMA atau positif manajemen attitude-nya. Bagaimana kita membangkitkan positive thinking kita. Jangan sampai saat nanti survival kita crash dengan teman kita ataupun yang membuat kita down mentalnya seperti stres, fobia, lingkungan, cuaca dan sebagainya itu yang akan membuat down, Mbak. Nah, bagaimana kita membangkitkan positif kita, motivasi kita untuk bangkit lagi dalam melaksanakan
tugas tersebut. Nama saya Cikal Nurani Gumai, pangkat saya Serda, kedinasan saya dari Disbang Ops AU. Saya Letnan 2 Penerbang Area Elang Baskara, Satuan Skadron Udara 17, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2019. Ground School menurut saya sangat penting, karena dari Ground School ini kita diberi pemahaman, pendalaman mengenai apa yang kita siapkan pada saat pelaksanaan, sehingga kita lebih memahami, menguasai, dan menyiapkan betul apa yang akan kita hadapi di lapangan. Materi yang dipelajari di Ground School ada materi jungle survival, ada sea survival, cara mempertahankan diri di tengah hutan, misalnya dengan cara memanfaatkan segala botani yang ada di hutan. Kemudian sea survival juga bagaimana kita survive di tengah laut atau di perairan untuk dapat tetap bertahan hidup. Kemudian ada juga pelajaran psikologi dan juga ada keselamatan dalam bekerja. Semuanya diajarkan kepada seluruh survivor. Fisik yang prima juga menjadi salah satu faktor yang penting sebelum melaksanakan latihan survival dasar. Salah satu upaya personel untuk menjaga daya tahan tubuhnya adalah dengan lari bersama. Seluruh personil juga melakukan ibadah bersama dan berdoa kepada Sang Pencipta agar latihan survival dasar besok dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Latihan survival dasar sudah di depan mata. Setelah selesai menjalani rangkaian ground school hari ini, kini waktunya para personil untuk beristirahat dan juga menyiapkan seluruh kebutuhan yang akan dibawa esok hari. Karena besok sudah hari H latihan survival dasar, maka mulai malam ini seluruh personel menyiapkan peralatan yang akan dibawa masing-masing nih. Dan kebetulan karena saya besok juga akan ikut, makanya saya mau tanya-tanya sedikit nih, kira-kira apa saja sih yang dibawa? Ada Mbak Hanifa dan Mbak Popi di sini. Ya Kak Ajeng, ini untuk yang dibawa karena kita hanya 3 hari 2 malam. Ini kita ada bawa misting, bawa persediaan kaos kaki, bawa 1 set pakaian PDL, kaos loreng, sepatu kets. Ini ada ponco sama tali tambang untuk kita buat bivak nanti. Ada beberapa alat mandi, kemudian ini ada bahan bakar padat, parafin untuk kita masak nanti di hutan, dan disediakan juga kompor lapangan. Kompor lapangannya memang sekecil ini ya? Iya, ini kompor lapangannya sekecil ini, nanti di tengahnya ada dibakar pakai parafin. Oh begitu. Untuk latihan dasar survival ini kan merupakan latihan pertama kali ya untuk Mbak Hanifa dan juga Mbak Popi. Gimana perasaannya besok bakal latihan survival dasar pertama kali? Ini perasaannya ya excited banget ya, karena kita mau nambah pengalaman gimana sih kita cara bertahan hidup di hutan dengan beberapa kelompok yang kita sekarang digabung dengan ada laki-lakinya. Mungkin kemarin pendidikan pertama kan kita hanya wara-waranya aja. Wara-waranya aja. Sekarang digabung seluruh personel Wing 1 Udara. Oke, kalau untuk Mbak Popi sendiri gimana perasaannya, Mbak? Kalau saya sih seneng banget karena memang survival kedua. Terus jadi kita tuh lebih mengetahui dan merefresh kembali untuk kita apabila hidup di hutan dengan peralatan yang terbatas, bahan makannya juga yang terbatas. Oke. Kalau begitu selamat lanjut bersiap-siap lagi. Kebetulan saya juga akan bersiap-siap. Semangat dan good luck buat besok. Terima kasih, semangat Kak Ida.
kita akan berangkat ke lokasi latihan survival dasar yang tepatnya di Subang, Jawa Barat. Di belakang saya ini personel sedang melakukan apel kesiapan gunanya untuk mengecek dan memastikan kembali kesiapan masing-masing individu. Nantinya kita akan berangkat ke Subang menggunakan jalur darat, menggunakan train truck, dan kurang lebih waktu tempuh dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Subang adalah sekitar 1,5 hingga 2 jam. Ada sedikit perbedaan survival dasar dan survival tempur di dalam dunia kemiliteran, khususnya Angkatan Udara. Jadi di dalam survival dasar ini, idenya adalah si survivor ini diibaratkan adalah kru yang pesawatnya mengalami emergency. Jadi pada saat di emergency harus mendarat darurat dan ternyata mereka hidup. Nah, pada saat mereka hidup itu, dia harus mampu tahan hidup. Tahan hidup misalnya dia jatuhnya di daratan seperti skenario yang kita buat pada tahun ini. Daratan dia harus mampu mencari tempat yang terbaik dan teraman. Setelah itu dia kan kita berikan dorongan logistik supaya mampu bertahan hidup. Jadi dia harus menemukan tempat yang terbaik seperti itu. Setelah itu juga di air, pada saat dia jatuh dari pesawat, ada perahu-perahu warna oranye, yaitu akan keluar dari pesawat. Akan mereka bawa dan mereka gunakan bertahan hidup pada saat di air. Dalam latihan survival dasar kali ini, saya tergabung ke dalam regu 1 yang dikomandani Letda Penerbang Teza. Seluruh survivor terbagi ke dalam 7 regu, yang masing-masingnya berisikan 10 orang anggota. Setelah melakukan briefing singkat dengan para pelatih, masing-masing regu pun langsung menuju lokasi pertama dari rangkaian latihan survival dasar. Survival dasar kali ini diawali dengan mempelajari teknik rappelling, yaitu teknik turun dari ketinggian seperti tebing dengan menggunakan tali. Lapor, Survivor Dodi, siap rappelling. Laksanakan. Lapor, Survival Ajeng, siap rappelling. Laksanakan. Rappelling sendiri merupakan latihan dasar kemiliteran yang wajib dikuasai oleh personel. Di sini para survivor dikenalkan dengan peralatan yang digunakan, seperti harness, karabiner, helm, dan berbagai macam lainnya. Semua peralatan ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan keselamatan para survivor. Sebagai seorang survivor, tentu kita tidak selalu bisa menduga seperti apa situasi dan kondisi dalam hutan rimba. Dalam perjalanan, kita akan menemukan berbagai rintangan yang harus dilewati. Karena itu, dalam latihan survival dasar, para survivor juga dilatih untuk bisa menaklukkan rintangan, seperti jaring pendarat, dan juga titian 2 tali. Survivor diharuskan dapat menyeberangi rintangan ini agar bisa melanjutkan perjalanan kembali. Sekarang waktunya kita untuk beristirahat dan masak makanan. Cuman karena ini kondisinya lagi di hutan, kita memasak dengan peralatan yang ada. Bisa dijelaskan dengan apa aja ini? Mungkin jelaskan dari pertama kita menggunakan
Yang pertama kompor lapangan. Kemudian untuk bahan bakarnya kita punya namanya bahan bakar padat atau bisa kita sebut parafin. Parafin. Nanti kita ini dibakar, kemudian nanti kita punya alat namanya misting, itu tempat memasak atau bisa juga sebagai alat wadah buat makanannya juga. Jadi kita tinggal tunggu bahan bakarnya terbakar, kemudian diletakkan untuk ininya mistingnya. Jadi di sini kita di sini memasak air. Rencana kita masak mie instan, dibagikan dari kolot dari home base. Itu bisa kita gunakan untuk beberapa kali masak karena tiap perorangannya dibagi masing-masing dapat kompor lapangan, kemudian untuk parafinnya juga punya. Masing-masing perorangan juga ada punya misi masing-masing, jadi bisa masak sama-sama maupun perorangan juga bisa. Oke. Biasanya untuk sekali masak tuh pakai berapa parafin sih yang bisa digunakan? Apa tergantung? Tergantung, Mbak. Tergantung. Kadang kan kira-kira kita buat tiga potong. Namun untuk masakannya belum selesai, itu bisa tambah lagi. Siap. Tapi biasanya dalam satu ini bisa dalam waktu yang lama, cukup lama, sekitar 10-15 menit bertahan. 10-15 menit untuk satu potong. Punya terbatas. Dan dalam waktu sampai hari ketiga nanti kita harus menghemat bahan makanan. Oke. Jadi apabila kurang nanti kita bisa mencari bahan makanan juga di hutan. Oke, siap. Buah-buahan dan lain-lain. Kalau tadi kan katanya diberikan perbekalan dulu saat di hutan supaya bisa bertahan hidup. Kalau bekalnya sudah habis, gimana itu? Nah, itu juga bagus juga pertanyaannya. Jadi kalau sudah habis, dia sebelumnya kan ada materi kelas. Kita sudah bekali dengan tumbuhan apa saja yang bisa dimakan, hewan-hewan apa saja yang mudah dan representatif lah untuk mereka makan. Contohnya, yang paling mudah itu misalnya kita dapat rebung dari pohon bambu yang besar itu bisa mereka gunakan untuk makan. Habis itu kalau mereka misalnya lihat pohon-pohon jambu, mereka juga bisa makan pucuk-pucuk daunnya. Kalau yang fauna, misalnya mereka ketemu binatang melata seperti ular, biawak, ataupun kelinci, ya apapun lah itu yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup, ya itu bisa. Setelah istirahat dan makan siang, kini saatnya para survivor melanjutkan perjalanannya dengan kompas siang. Kompas siang sendiri bertujuan agar survivor dapat memahami cara penggunaan kompas dan memetakan posisi saat berada di alam liar. Di sini, regu saya mendapatkan tugas untuk mencari titik koordinat 1 derajat. Setiap regunya akan mendapatkan titik koordinat yang berbeda-beda. Jadi sekarang kita lagi melaksanakan kompas siang melewati tengah hutan yang nggak ada jalannya untuk mencari pos berikutnya. Gila. Dalam perjalanannya akan diuji kerjasama serta kemampuan bernavigasi tim menuju ke lokasi titik koordinat yang ditugaskan oleh pelatih. Total jarak yang harus survivor tempuh adalah sekitar 5 km dengan waktu sekitar 2,5 jam untuk seluruh regu. Kompas tentunya kan membantu untuk seseorang menuju satu titik ke titik lain. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kompas itu terutama tanda-tanda yang ada di alam. Kemudian bidikan mana yang mereka lihat dengan menggunakan kompas, harusnya titik tanda yang tidak bergerak. Dibidik sejauh mungkin dan mereka menuju dari titik mereka berasal ke titik tujuan yang dibidik dengan kompas sehingga
jalan mereka itu efektif. Akhirnya kita sampai di titik 1 derajat. Hah? Iya. Inilah titik 1 derajat, tempat Tugu 1, ya Tugu saya. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan menghabiskan banyak energi, akhirnya para survivor bisa beristirahat sejenak sembari menunggu regu lainnya sampai. Ketika semua regu sudah berada di titik koordinat, selanjutnya para survivor pun melanjutkan perjalanannya dengan jalan peta. Dengan menggunakan peta, survivor harus bisa menemukan lokasi tujuan berikutnya. Jika tadi survivor sudah melakukan kompas siang, maka kini giliran mereka untuk melaksanakan kompas malam. Sama halnya dengan kompas siang, para survivor dituntut untuk dapat menemukan lokasi peristirahatan di tengah hutan dengan mengandalkan sebuah kompas. Setelah menemukan lokasi yang dinilai cukup aman untuk bermalam, maka inilah waktunya survivor mendirikan bivak untuk beristirahat. Berada di tengah hutan dengan persediaan makanan yang terbatas, seorang survivor dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dan mengolah bahan makanan yang bersumber dari alam sekitar. Karena tidak semua hal di alam aman untuk dikonsumsi manusia. Kalau sudah gini bisa dimakan. Silakan. Makan. Silakan. Jadi kalau nangkap dari belakang ini. Setelah dipotong, segera diolah. Ini adalah daging biawak yang udah dibakar. Ini di belakang, ini yang sudah matang dan ini yang belum matang. Ini bagian dari apa, Mas? Kaki biawak. Kaki biawak. Paling enak ya. Yang ini udah matang? Ini udah matang. Yang warnanya coklat udah matang. Ya. Kalau yang warnanya apa? Masih agak putih-putih, masih merah-merah belum. Jadi masih nanti masih dibakar lagi. Oke. Ini enak. Ini bisa langsung dilep. Makan. Langsung aja. Langsung. Oke. Alot ya, Mas? Iya, kalau agak alotnya ke sini. Langsung aja. Enggak, kalau ini? Nah, ini kalau kulitnya masih dimakan.
Ini yang masih mentah. Udah dibakar tapi belum mateng. Ini kayak ayam. Ya berserat, agak alot sih kalau di aku. Ketika sedang mengolah bahan makanan, tiba-tiba terdapat helikopter yang terbang melewati kami. Para survivor pun dengan sigap langsung membuat formasi yang bertujuan untuk memberikan kode kepada helikopter. Survivor membentuk huruf V sebagai kode untuk meminta makanan maupun obat-obatan. Makanan dan obat-obatan ini tentu menjadi energi tambahan para survivor untuk menjalankan tugas berikutnya, yaitu Sea Survival. Ada di atas speedboat bareng tim, dan di sebelah saya udah ada Mas Reza selaku Badirman. Ini kan personel sedang melakukan renang rebu. Nah, sampai ke nanti perahu karet itu, kira-kira setelah sampai situ apa yang lagi yang dilakukan? Nanti setelah mereka sampai ke kapal, berada di kapal, bagaimana di berdayung di kapal, nanti bagaimana misalnya di berubah, kemudian kapal yang berbalik, apa yang mereka lakukan. Dan mereka harus survive di kapal dalam kondisi ada perubahan. Ini gunanya speedboat sebenarnya untuk ini juga ya, memberikan mereka tantangan, ada orang tua korban. Jadi banyak tantangan, kita melihat kondisi fisik mereka, karena kan mereka mungkin titik kumpulnya waktu mereka harus di action, diambil, ini ada di air, dia harus survive di air. Jadi kita taruh di air, posisi di air. Jadi pada pada saat kita makan pesawat bisa di air maupun di darat. Siapa mereka di darat, tadi menyelam di air, maka bisa survive di air. Dengan selesainya Sea Survival, maka berakhir pula rangkaian latihan survival dasar Lanut Halim Perdana Kusuma. Penyematan Wing Survival oleh Komandan Wing Udara 1 menjadi penanda bahwa seluruh peserta mampu menyelesaikan latihan survival dasar kali ini. Utamanya mengandung berbagai kerawanan dalam seluruh kegiatan operasional. Sehingga agar semua bidang tugas ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan prajurit yang profesional. Selamat pagi!